Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai Pi Network yang terbaru lagi ya. Di sini ada beberapa informasi yang sangat mantap sekali berkaitan dengan project Pi Network, terutama menjelang fase menuju ke fase mainnet berikutnya atau menuju fase ke open mainnet ya. Dan sebelum kita menuju ke dalam fase open mainnet, di sini harus ada semacam hackathon yang harus diselesaikan ya rekan-rekan. Jadi fungsi daripada hackathon itu adalah untuk membuat semacam aplikasi ekologi web seluler yang mudah dan bisa diakses oleh semua orang, baik itu orang biasa maupun orang awam sekalipun ya. Dan di situ memang project yang sedang dikembangkan oleh core team dan siapapun bisa terlibat atau bisa berkolaborasi atau bisa terdaftar atau mendaftarkan diri ya untuk ikut project hackathon ini ya rekan-rekan, bagi mereka yang memiliki kemampuan semacam di bidang dunia teknologi dan dalam dunia cryptocurrency dan juga dalam pengembangan aplikasi ekologi ya. Nah, ini sangat mantap sekali. Ini adalah fokus utama dari project Pi Network itu sendiri. Kemudian di sini juga disebutkan melalui Pi Monbird ya, yang mana di sini sangat banyak sekali memberitakan seputar Pi Network. Ketika sebagian besar proyek kecanduan terhadap konsep spekulasi ya, dan menghasilkan uang secara sembrono melalui trading yang tidak jelas dan juga konsep cryptocurrency konvensional ya, yang hanya berfokus pada listing di bursa, dan ketika sudah listing tentu akan ada semacam dump ya atau penurunan harga yang sangat tajam ya rekan-rekan. Nah, di sini hanya core team saja yang berinvestasi secara besar-besaran dalam meneliti ekologi tata letak teknologi melalui hackathon ya. Kemudian di sini developer global didorong untuk membangun ekosistem bersama dengan jaringan Pi. Ini sangat mantap sekali ya rekan-rekan. Jadi di sini core team dengan sangat cerdas sekali ya, mendorong para developer secara global, baik itu berupa perusahaan maupun apapun itu ya, untuk bergabung dengan project hackathon di sini ya, untuk bisa bergabung dengan SDK mainnet Pi Network ke depannya. Kemudian di sini juga dikutip melalui Pi Monbird kabar baik untuk brainstorming hackathon. Nah, yang pertama di sini disebutkan bahwa adanya mall GCV memberi Anda barter dengan nilai yang sangat fantastis sekali ya, atau dengan harga 1 Pi sama dengan 4,8 miliar dalam bentuk rupiah ya, atau 314.000 dolar dalam bentuk USDT. Jadi mall ini memang berkomitmen secara penuh untuk memberikan harga dalam produk-produk mereka ya, sesuai dengan harga kesepakatan, yaitu harga GCV ya, Global Consensus Value, dan yang mana untuk harga GCV di sini memang diusung dari komunitas dari negara Cina ya. Dan untuk orang-orang di Indonesia saya rasa hanya ikut-ikutan saja ya rekan-rekan, dan yang berkomitmen, yang paling tegas dan yang paling menunjukkan sikap yang paling berani adalah komunitas dari negara Cina ya. Saya rasa di sini saya juga harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh komunitas dari negara Cina sana ya rekan-rekan. Kemudian yang nomor 2 di sini mesin ATM. Mesin ATM Pi di wilayah Anda dapat menukar mata uang dan menarik uang. Nah, ini sangat mantap sekali ya. Kalau menurut informasi di sini akan ada semacam mesin ATM ya rekan-rekan, mesin ATM Pi ya. Dan kalau untuk mesin ATM Bitcoin ini sudah ada di negara Filipina dan lain-lain ya. Kalau untuk mesin ATM Pi saya rasa di sini nanti menyusul, dan beberapa waktu yang lalu pernah saya bahas dan saya ulas dalam Pi Brainstorm ya. Yang mana di situ juga ada semacam Pi Bank dan juga ATM Machine ya untuk Pi Network ke depannya. Ketika nanti sudah disetujui dan sudah terhubung dengan SDK Pi, bukan tidak mungkin Pi ini memang akan menyebarkan semacam ATM-nya di seluruh dunia ya rekan-rekan. Yang mana di sini bisa memfiatkan atau bisa menukarkan mata uang Pi menjadi mata uang ke dalam bentuk mata uang yang lain sesuai dengan negara kita masing-masing ya. Kemudian yang nomor 3 di sini Pi Global Converter mengkonversi Pi ke dalam bentuk mata uang lokal di seluruh dunia ya. Jadi informasi demi informasi yang terus berkembang dan terus berlanjut hingga saat ini. Saya rasa di sini cukup mantap sekali ya rekan-rekan, dan di sini memang untuk Pi Brainstorm yang diberitakan dari negara Cina ya. Saya rasa di sini cukup mantap dan cukup menarik sekali, dan beberapa waktu yang lalu saya pernah membahas tentang ratusan aplikasi ekologi yang terdaftar dalam Pi Brainstorm ya, dan masih menunggu daripada ACC dari pihak core team itu sendiri untuk disetujui ya rekan-rekan. Kemudian di sini jenis aplikasi ekologi apa yang paling Anda nantikan untuk hackathon pada 2023 ya? Apakah semacam aplikasi pusat perbelanjaan, gaming, atau semacam keuangan, atau swap ya, atau aplikasi apapun itu rekan-rekan? Nanti rekan-rekan bisa tulis dalam kolom komentar ya.
Yang pasti di sini Project Pi Network itu memang tergabung dengan bermacam-macam jenis aplikasi ekologi yang menunjang seluruh kehidupan manusia ya. Jadi memang berfokus dengan pembayaran menggunakan koin Pi saja ya rekan-rekan. Ini cukup mantap dan menarik sekali kalau kita bahas tentang Pi Network di sini. Kemudian di sini juga disebutkan jaringan Pi akan menghancurkan semua cryptocurrency yang palsu di luaran sana. Begitu kita memulai menggunakannya setiap hari untuk membeli mobil, membeli rumah, atau memesan penerbangan, bahkan kita juga bisa memesan hotel ya. Nah, kemudian di sini mulai membayar dan dibayar dalam menggunakan mata uang Pi Network, maka koin Pi akan menjadi pemain yang sangat besar. Nah, jadi di sini sangat mantap sekali ya rekan-rekan tentang informasi yang disampaikan oleh Pimon Board di sini ya. Kalau memang projectnya good dan Pi Network sudah open mainnet, aplikasi ekologi sudah beres, sudah diumumkan siapa pemenangnya, KYC sudah matang 100%, tentu ini akan bisa menjadi ledakan yang sangat dahsyat sekali rekan-rekan. Dan di sini diberitakan kita bisa menggunakan koin Pi kita untuk membeli mobil, membeli rumah, memesan penerbangan ya, ataupun memesan hotel dan lain-lain ya. Itu bisa dibayar dengan menggunakan koin Pi, tentu melalui aplikasi ekologi yang ada, yang terdaftar resmi oleh SDK Pi Network yang ada dalam Pi Brandstem rekan-rekan semuanya. Nah, jadi bagaimana pendapat rekan-rekan ya? Ini yang memberitakan dari Pimon Board dari luar negeri ya, bukan karangan saya pribadi. Mau dibilang halu, mau dibilang sarap, sinting, idjan, sableng dan lain-lain, silahkan tulis dalam kolom komentar. Yang pasti di sini Project Pi Network itu 100% gratis tanpa modal. Dan untuk nilai daripada Pi Network yang digadang-gadang sangat tinggi itu memang berdasarkan daripada project yang ada di belakangnya ya. Jadi kalau misal satu perusahaan saja bergabung dengan Pi Network, misal Samsung ataupun semacam Amazon yang bergabung dengan hackathon dan bergabung resmi dengan Project Pi Network, tentu nilai hackathon itu juga akan, atau tentu nilai daripada Pi Network itu ya, itu juga mengikuti nilai Amazon ya rekan-rekan, karena di sini ada yang membackup-nya ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada pemain-pemain besar di belakang koin Pi Network itu sendiri yang rekan-rekan tidak sadari ya. Berbeda dengan project crypto coin micin yang dikembangkan oleh para developer di luaran sana ya. Nah, saya rasa di sini tidak bisa dibanding-bandingkan atau disaing-saingkan ya rekan-rekan. Rekan-rekan bisa tulis komentar rekan-rekan dalam kolom komentar ya mengenai hal ini. Kemudian di sini sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pimon Board, blockchain adalah reformasi ekonomi global. Ini akan membantu mengurangi perantara, waktu dan biaya operasi. Semua kebutuhan penting perlu diterapkan pada model ini di masa yang akan datang. Kemudian Pi Network akan membuat segalanya menjadi lebih mudah melalui tentu saja dengan melalui Web3 yang diusung atau digagas oleh core team ya, yaitu Web 3.0, Web terdesentralisasi dan Web tidak sentralisasi, yang mana di sini sangat mampu untuk menjangkau seluruh kalangan di seluruh dunia ya rekan-rekan, tanpa ada otoritas pusat yang bisa mengontrolnya, dan bersifat transparan ya, dan jauh lebih jujur. Kemudian di sini juga disebutkan pengembangan didorong untuk menggunakan, atau pengembang atau developer ya, ini didorong untuk menggunakan lisensi PIOS saat mengembangkan aplikasi di dalam Pi Hackathon. Hanya pengembang yang menggunakan lisensi PIOS yang berhak menerima hadiah cryptocurrency sebanyak 20 Pi dan ini rekan-rekan, dan 72,4 Pi dan serta manfaat yang lainnya. Ini adalah yang disebutkan oleh Pimon Board berkaitan dengan event hackathon sampai saat ini. Nah, bagaimana pendapat rekan-rekan semuanya? Silahkan tulis dalam kolom komentar.